Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Hari ini saya kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Chun Wahono. Siapa yang tidak kenal beliau, apalagi yang di Jakarta, seorang umat yang punya semangat luar biasa dalam mewartakan firman Tuhan. Apa kabar Bu Chun? Sehat selalu? Bersama Yesus selalu baik. Bersama Yesus selalu baik. Luar biasa. Yang anak-anak muda ini jangan kalah semangat sama Ibu Chun ya. Pokoknya kalau orang dilingkupi oleh firman Tuhan, oleh hikmat Tuhan, itu cara pandang hidupnya beda. Amin. Cara lihat hidupnya beda. Amin. Apalagi sekarang ini situasi corona, pusing kita. Penghasilan tergerus, nggak boleh kemana-mana, belum lagi kita takut sama virus coronanya sendiri. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya mau menggali nih dari Bu Chun, dari kisah-kisahnya Ibu Chun. Ibu mulai baca kitab suci, mulai akrab itu sejak kapan sih Bu? Dulu pertama kali karismatik di Indonesia itu dibawa oleh Pastor O'Brien Snyder di Kramat. Saya ikut SHBDR yang pertama. Tahun berapa itu Bu? Tahun 60 sekian. Waduh, saya belum lahir. Bersama Romo Sugiri itu. Ada Romo Sugiri, Suster Patricia, Weni Roy, itu angkatan saya yang pertama kali. Berkaitan sama itu, Bu Chun gimana Bu? Sebelum Ibu membaca kitab suci, tekun merenungkannya, sama sesudah, ada perubahan nggak dalam hidup Ibu? Ketika Yesus hadir dalam hidup setiap orang, maka kuasa dan rohnya pasti mengubah kita. Kalau kita sudah hobi baca kitab suci, tapi orang-orang dekat bilang kita tidak berubah, introspeksi. Something wrong with you. Betul. Jadi bukan cuma ngomong kitab suci, Iya. lemah lembut. Banyak orang hafal ratusan ayat, udah jadi pekerja, tetapi pasangan hidupnya, anaknya urut dada. Nah, bagaimana mungkin kita melakukan amanat agung untuk mengubah banyak orang mencintai Allah? Kalau orang deket-deket saja nggak bisa lihat ada Yesus di dalam kita. Oh, begitu. Jadi sebenarnya firman yang paling kalau kita dapat bukan untuk orang lain. Saya nih satu keluarga hobi baca. Kemudian ketika SHB selesai, saya itu disentuh Tuhan pengen baca kitab suci melulu. Jadi perlahan tapi pasti majalah-majalah, buku-buku, novel saya hafal udah banyak. Sampai buku silat saya hafal. Semua hilang. Setiap hari sampai hari ini saya selalu baca kitab suci. Jadi banyak teman-teman di rumah itu yang belum tahu kalau yang namanya baca kitab suci itu bikin nagih. Iya, Bikin ketagihan karena betul. apa? Begitu kita memasuki misteri Allah, kehendak Allah, kata-kata Allah, itu sepertinya ini kita nih mampu memahami semua-mua. Tapi begitu kita dalami lagi, semakin kita nggak tahu apa-apa ya Bu ya. Bagi saya itu kedalaman. Kedalaman. Iya. Kalau saya orangnya ini saya kolerik sanguinis. Kolerik sanguinis. Apa Jadi itu? susah dibilangin saya. Saya ini rada-rada keras kepala. Saya sangat logika. Waktu dibilangin salah sama orang tua, sama pasangan, kita punya 1001 cara untuk bela diri. Aha, ya. Tapi ketika saya baca firman, maka firman itu menegur banyak karakter saya yang tidak baik. Jadi kalau Romo Yosef bakal dalam, ini mah saya mah nggak ngerti kan, nggak punya contoh kan. Tapi kenapa saya ketagihan? Aduh, saya dibilangin, oh ini persis yang saya nggak boleh nih. Oh ini mestinya tunduk taat nih. Oh baru masuk semua. Jadi kalau kita punya salah, namanya manusia, kalau dibilangin, dikritik, biar sedikit kritik itu sakit, kritik itu nggak enak. Karena kita mikir siapa lu gitu Iya. ya. Oke. Tapi ketika kita baca firman,
Tuhan sendiri yang Tuhannya, ngomong. gitu. Jadi barangkali bagus sekali saya selalu kalau ngomong di kelompok ajak pasangan, ajak anak, ajak orang. Kenapa? Jadi pasangan hidup nggak usah saling menasehati, apalagi laki dibilangin. Wah, ini seru nih Ibu Bapak nih. Kalau saya kan nggak punya pengalaman. Suami nggak bisa dibilangin sama istri. Heeh. Suami bisa dibilangin sama istri orang. Waduh, seru nih. Jadi kalau semua satu keluarga baca kitab suci, percaya saya, perlahan tapi pasti keluarga itu selamat. Lihat saudara-saudara, Ya. ternyata kalau saya yang ngomong, saya cuma seorang imam. Saya nggak punya istri, saya nggak punya anak. Paling saya cuma bisa ngajak umat saya aja. Tetapi ada sebuah kesaksian dari seorang keluarga Ibu Chun Wahono. Bagaimana kalau mau belajar kitab suci, baca kitab suci, ajak anak, ajak pasangan. Iya, betul. Jadi kita nggak suci sendiri, nggak masuk surga sendiri, Iya, benar. nggak dianggap aneh sendiri. Betul. Tetapi keluarga menjadi sebuah sarana di mana kita bisa saling mengingatkan, bisa saling belajar, bertumbuh dalam iman Amin, bersama-sama. amin. Tahun ini saya perkawinan 54 tahun. Wah, udah lebih dari emas ya. Iya. Tanpa punya firman Tuhan, omong kosong, saya bisa melewati 50 tahun lebih. Luar Itu jujur. biasa. Hanya karena firman. Setiap kali ketika firman sudah berubah, tadi kan kalau orang dapat firman kan kita mesti berubah. Bagaimana mungkin mau mengubah orang kalau kita sendiri tidak berubah? Betul. Ya. Saya ini jauh dari sempurna, tetapi saya bersyukur sekali ketika anak-anak saya, mantu saya, sekarang saya punya banyak anak-anak rohani. Kalau saya bisa ada seperti hari ini, dukungan mereka sangat kuat dalam hidup saya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuhan merubah pribadi, kualitas orang beriman dengan firman Tuhan, dengan komunitas. Iya, betul. Mungkin teman-teman, saudara-saudara yang di rumah nggak tahu pentingnya sebuah komunitas. Kan gini, kita itu sebetulnya dibentuk, ditentukan seperti apa kita, itu juga ditentukan oleh kepada siapa kita bergaul. Amin. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita banyak menghabiskan waktu, dengan siapa kita ya berkumpul. Kepribadian seseorang juga dibentuk oleh komunitasnya. 1 Korintus 15 ayat 33. Wah, hebat kan, luar biasa, saya aja lupa. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka penting sekali sel-sel komunitas. Ya mau orang muda, mau orang tua atau ibu-ibu, bapak-bapak atau couples juga boleh. Bagaimana mengisi waktu, bagaimana beraktivitas bersama, kongko-kongko di mall, di kafe, ya boleh lah. Tapi juga diselingi dengan baca firman Tuhan. Saya punya teman baik, banyak teman baik nih, mereka juga anak-anak pergi makan bakmi, pergi ke pasar. Tetap gaul ya. Tetap aja. Tapi di mobil pasti ngomongin firman, pasti itu. Ngomongin orang juga nggak Bu? Saya kepo jadinya nih. Ngomongin orang sih asik dengerin, tapi dalam kaitannya firman. Oh gitu. Iya dong, Betul. kan nggak mungkin. Bukan ngomongin ngejelekin orang, tapi kan kita belajar. Dia begini-begini, iya, tapi kan di belakangnya dia begini gitu. Nah kita ngomong firman, makanya tidak membosankan. Dengerin ya, kalau punya teman-teman akrab, tapi karena kita ngomongnya firman, dua-dua udah mengerti, ya debat kayak orang suami istri berantem sama anak debat, cincai lah. Dibikin adem oleh firman Tuhan. Amin, amin. Coba kalau nggak punya firman Tuhan, jadi ngegosip. Yang ini ngadu ke sono, saya ngadu kemarin, tuh nggak ada. Bawaannya emosi terus. Puji Tuhan. Maka firman Tuhan itu jangan pernah dianggap enteng. Amin. Karena begitu Tuhan berfirman, rohnya turun atas kita. Amin. Pikiran-pikiran yang jelek, hati yang kusut, atau niat-niat yang buruk itu dengan bimbingan Tuhan kita disadarkan. Amin. Oh iya, ini salah, maka jangan begini. Oh, kamu harus begini supaya lebih bisa bertumbuh, gitu ya. Misalnya Filipi 4 ayat 8. Apalagi nih? Pikirkanlah segala yang positif gitu.
Jadi kalau teman lawan bicara kita udah mulai ngomongnya nyeleweng sudah, ngomong yang positif, jangan suka. ngomong yang negatif. Kamu kan belum tahu belakangnya, jangan ngomong yang negatif. Karena orang suka menghakimi, mengadili. Iya. Sukanya yang ditapak di luar langsung dikomen, Iya. langsung diomongin. Memang. Orang nggak pernah tahu sama pergulatan kita masing-masing. Iya, betul. Nah itu tuh untuk mengikis banyak orang zaman sekarang stres. Dibilang gemuk sama tetangganya, wah bingung. Dibilang keluarganya berantakan, wah tambah bingung. Emang Resah. kita pikirin. Banyak orang cuman bisa menilai dari luar. Amin. Betul. Nggak perlu klarifikasi juga kadang-kadang. Kadang-kadang kalau kita klarifikasi, orang itu juga belum tentu minta maaf sama kita. Belum tuh percaya. Belum tentu percaya. Iya. Kita udah sakit hati, dia udah kita jelasin, yang mereka santai-santai aja, kita yang rugi 2 kali Makanya aku berarti. bilang, emangnya kita pikirin. Nah, Kalau yang omong itu anak-anak kita, orang yang kita tahu sayang sama kita, orang-orang dekat kita. orang dekat kita, 1-2 omong, oh ya, saya mesti periksa diri saya. Tapi kalau orang luar, Kenal juga enggak. capek tahu, capek. Urusan sendiri udah banyak. Dengerin mulut orang, ini kapas ya, kapas udah ditiup sama orang. Mana bisa kita benerin lagi, gak usah. Sekarang kita belajar, kalau orang ngomongin apa, coba kita periksa, iya apa enggak? Kalau enggak, nggak usah pikirin, Forget it. forget it. Tapi kalau iya, perbaiki diri, beres. Oke. Simple. Ada satu pertanyaan yang semua tanya ke Bu Cut. Bu, sekarang kan kita ini semua resah ya sama corona. Wabah menakutkan, jarak aja harus dipisahin. Kita takut keluar kemana-mana. Ekonomi juga tergerus, banyak orang di PHK. Seorang Ibu Cut yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, Ibu lihat apa? Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan buat manusia zaman sekarang ini dengan adanya wabah virus corona ini? Kalau mau lihat positifnya, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja harus di rumah, itu positifnya. Betul. Baru dia bisa lihat anaknya, biasanya sama pembantu, sama suster, sekarang dia yang tanganin sendiri. Dia mau pergi makan kemana, dia mau caw kemana. Restoran tutup, toko tutup, mau ngapain lagi? Mau nggak mau dia mesti di rumah. Maka kalau mau lihat positifnya, Tuhan bikin kita berelasi lebih baik. Bukan hanya sama anak, satu sama lain, juga sama mertua, ya, sama teman-teman baik gitu. Semua ini kesempatan sekali. Aku lihat banyak orang tuker-tukeran masak. Kamu masak apa? Mantu masak apa? Ini anter-anteran. Luar biasa. Coba kalau dulu, mana ada waktu mikirin begituan. Kita dulu malas, ada anak-anak yang sharing mau ke gereja malas. Sekarang misa yang datang ke rumah kita. Betul. Coba, tinggal tergantung kita nih. Kan kita perempuan ini adalah penolong. Berarti kita diciptakan sebagai sosok penolong. Kalau penolong berarti ada yang ditolong. Jadi si ditolong sama penolong kuatan mana, Pastor? Penolong. Penolong. Makanya saya kasih contoh yang paling, kalau suami main gila nih, suami main gila, minta ampun sama kita, cium kaki kita harus ampuni, harus, sebab kita penolong. Nah, makanya penolong jauh lebih kuat. Saya suka kasih bercanda begini, coba periksa seluruh rumah jompo, seluruh panti asuhan nenek-nenek aki-aki ya, rumah jompo ya. Banyakan oma apa banyakan opa, Pastor? Oma. Bapaknya kemana? Ke surga duluan. Berarti bapak-bapak nggak kuat ditinggal sendiri, nggak kuat. Di rumah dia bosi, dia pereta. Tapi kalau ketinggalan istri, dia seminggu ditinggal. Sebulan dia ditinggal, Masih dia bisa senang. senyum. Masih bisa ketawa-tawa Tapi bebas. ntar udah lebih sebulan dia nggak tahu kunci ini di mana, bayar ini di mana, semua dia nggak tahu. Tapi ada kecuali loh ya, ada suami yang tahu semua. Dalam ini kan saya omong umumnya gitu ya. Jadi sesungguhnya
perempuan itu harus kuat. Luar biasa. Nah sekarang pertanyaan terakhir dari saya. Ibu Cun punya ayat emas nggak Bu? Ayat emas. Kayaknya semuanya ayat emas buat Bu Cun, orang Iya. hafal. Saya cuma belajar begini, kan ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Maka kita suka lalai kasih makan tubuh rohani. Makanya kalau secara jasmani dikasih makan tidur, kita udah tua, ya kan? Umur bertambah. Tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Maka ayat emas saya bagi semua orang adalah manusia hidup tidak bisa dari roti saja, tapi dari setiap firman. Lukas 4 ayat 4. Jadi Anda dan saya, kita diciptakan Tuhan, kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Maka hidup kita harus untuk Raja kita, untuk Pencipta kita, untuk yang memberi kehidupan bagi kita. Luar biasa. Saya sebagai imam, saya bangga punya umat seperti Bu Cun. Amin. Saya percaya di luar sana ada juga banyak pribadi-pribadi hebat yang bergulat dengan firman. Hidupnya pasti nggak mulus-mulus amat. Harus bergulat betul-betul, nangis, cucuran air mata, perjuangan betul-betul. Tapi bersama Tuhan kita kuat. Barang siapa menabur dengan bercucuran Air mata dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 4 dan 5. Tuh, luar biasa. Terima kasih Bu Cun sudah memberikan inspirasi, menyemangati saya pribadi dan juga teman-teman di rumah, saudara-saudara di rumah. Bukan hanya seorang imam saja yang akrab dengan kitab suci. Awam, perempuan, seorang ibu, seorang istri, Nenek 73 tahun, bayangin saudara-saudara, masih terus bergulat, bergumul, memaknai firman Allah dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Bu Cun. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Cun, sehat-sehat selalu ya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Salam. Halo.